Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah yang selalu diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. 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 Kamu ini disuruh masuk surga lagi dikit ngamin kayaknya. Karena dinjuk oleh Tuhan tuh miftah kalian itu. Apa dia Pak Wakil Ketua Masjid? Miftah itu kunci. Masuk Masjid Miftahul Jannah ini langsung megang kunci surga. Setuju dah Pak? Nah, Wak Kiai dekat pintu tuh danggut-danggut. Iya nih. Betul nih kata beliau. Enak. Innama ya'muru masajid Allah. Tuh tertulis di pucuk itu, nah ada pucuk jam. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu, dalam firman-Nya Allah mengingatkan, man amana billah. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah. Dalam masjid sekarang ini beriman kepada Allah kalau tak? Adik-adik beriman kepada Allah tak? Salat zuhur tak? Ni apa? Salat asar tak? Maghrib tak? Isya tak? Subuh? Alhamdulillah. Beriman kepada Allah. Berarti orang yang memakmurkan masjid Allah, kriteria pertama sudah masuk. Kemudian kata Allah, wal yaumil akhir, serta beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Kita ini lanak barak kiamat, lanak deket di kiamat. Bu, anak kiamat. Pak, oi, kita anak kiamat. Dengar lagi kiamat ini. Kalau dengar cerita di YouTube di mana-mana itu ngeri gitu lah, dekat dengan kiamat. Tanda-tandanya lah nampak kalau-kalau. Lalu Allah mengingatkan kepada kita juga, wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat, lalu mendirikan salat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, serta tidak ada yang ditakutinya
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa dikatakan dari itu? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah kelak akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan hidayat. Ala kulli hal, alhamdulillah masuk galau-galau gitu nih. Salat tadi aku melok salat maghrib, zikirnya panjang nian aja ke masjid Miftahul Jannah nih, keren. Jamaahnya banyak pula. Aku tadi nyepi-nyepi ujung itu dalam mobil, aku jengoki kalau. Cuman yang banyak yang tua. Woi, kamu tadi kemana? Banyak yang tua. Tapi aku yakin budak muda ni cacak nyobain. Ndak terjengok solat kah? Solat kalau. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita perbanyak solawat beriring salam kepada siapa? Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salawatan dulu, coba gendang sedikit. Kamu nih gaji buto nih kan. Pegang pada pak itu. Salawat dulu. Kita salawat dulu. Salawat tibbil qulub. Ini salawat yang paling senang aku bacanya. Dan jamaah apa yang hafal? Hafal lah jamaah. Hafal. Ibu-ibu hafal. Bapak-bapak hafal. Oke. Kalau suara aku tuh tidak sampai nian, kamu sampai ke ya. Aku ni agak serak-serak dikit. Maklum capek seharian bekerja. Cek. Boleh dimulai? Ustadz yang mimpin. Galak nih ya. Iyo. Laju bagi dua gitu kaki. Kita mulai ya. Aduh sabotase saja. Hidup tak? Hidup tak? Hidup. Bismillah dulu. Ya, siap? Ya. Bismillah. Wahid, itnin, talata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa
sahbihi wasallim. Silakan berlangganan dengan menekan kode 883 kali. Ringtone. Yang kita muliakan bersama pengurus masjid Miftahul Jannah. Di sini Pak Ketuanya berhalangan hadir. Ada istri Pak Ketua? Ada weh? Ada. Kalau udah kacik sini berarti ada di rumah. Kemudian ada sini wakil Ketua Masjid Miftahul Jannah Bapak Zainal, Dr. Zainal MPD, MPDI ya. Insyaallah tinggi nih yang beliau ini. Beliau ini ternyata kakak senior saya di UIN Raden Patah Palembang. Selamat berjumpa kakak senior. Kemudian juga di sini saya tidak tahu ini mana pengurus-pengurusnya. Ada pengurus masjid ini, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena tadi belum sempat berkenalan. Ada juga di sini pengurus masjid undangan dari masjid lain. Betul Pak Zainal? Ini ada kanda saya, Dr. Abdul Heri. Ini sama-sama satu pesantren ini. Jadi dulu di Rodotul Ulum itu ada nama yang sama dengan saya. Kalau saya dulu aslinya itu Abul Her. Seiring berjalannya waktu, perubahan waktu, saya berangkat. Dulu sedikit cerita, nama saya aslinya memang Abul Her. Dilahirkan dengan nama itu tertulis di akta kelahiran. Namun karena dulu kita ini hobi muat Abul Khair pakai bahasa Arab. Dulu kan tidak terpikir nama tuh pentingnya sebuah nama. Sekarang salah huruf beda baca masuk rekening. Akhirnya di bom baru nama saya tuh bermasalah. Di akta kelahiran itu Abul Khair, di ijazah Abdul Khair. Mak mana Pak apa namanya itu pimpinan apa di mana buat paspor dulu di bom baru, kata beliau pilih antara dua, pilih antara satu, kata dua itu mau ikut paspor mau ikut akta kelahiran atau mau ikut ijazah. Saya mau dua-duanya Pak. Udah acak lah katanya. Jadi akhirnya di apa namanya paspor saya Abul Khair, namun ijazah saya dalam bahasa Arab Abdul Khair. Abdul Khair. Karena ijazah di Indonesia saya itu bertuliskan Abdul Khair. Jadi saya ambil Abdul Khair. Jadi ketika di Al Azhar saya kuliah pada tahun 1998, dulu berangkat bersama-sama UAS, kemudian juga ada beberapa teman, kita berangkat dulu. Nama saya itu berubah akhirnya. Di Al Azhar Abdul Khair. Wow, Abdul Khair. Bagus nama itu. Cuman setiap dosen atau teman yang ngerti bahasa Arab pasti merotes. Dah galat katanya. Nama kamu itu salah. Loh, kenapa? Kan bagus. Abdun itu hamba. Khair itu baik. Katanya setelah abdun itu semestinya adalah asmaul husna. Oh begitu. Sedangkan al khair itu tidak ada dalam asmaul husna. Oi, maaf nian dosen, ku bilang bapak yang buat nama itu bukan aku. Nak nyala ke bapak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nak buat nama hati-hati sekarang. Tertulis sesuai dengan akta. Tak masuk, tak dapat bantuan apa? Masih bantuan sekarang be? Kalau nama itu tidak sesuai dengan nama di BPJS, nama di KTP, nama di KK, harus sama nama itu. Enak. Nah, beliau ini dulu sama dengan saya di Rodotul Ulum Salatiga. Beliau ini duluan 4 tahun, betul Ustaz Abdul Khair ya? Ya, 4 tahun di atas saya. Beliau ini senior. Tapi kelihatan sekarang
Lebih tua saya atau lebih muda beliau? Tinggal kalian lebih pikir. Nanti kita foto, kita banding ke. Ya, ala kulli hal, alhamdulillah. Ibu-ibu jamaah yang juga di sini saya hadir sering pengajian itu jamaah Al-Firdaus. Ada bu jamaah Al-Firdaus ini? Oh, jamaah apa lagi Pak di sini Pak? Nurul Islam. Mana ibu jamaah Nurul Islam? Aduh, jamaah apa lagi Pak? Al-Hikmah. Masya Allah, saya sapa. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu masuk surga galau-galau. Amin. Apalagi sekarang kita berada di awal bulan Muharram. Tepatnya di tanggal berapa Pak Bu? 3 Muharram 1448 Hijriah. Mungkin di awal ini aku nih ada pertanyaan, karena sekarang nih budak kuliah ini lagi ini apa? Musim-musim UAS. Iya, aku nak nanyo bulan-bulan Hijriah dulu ini nih. Mulai nunduk-nunduk galau-galau. Bulan Hijriah pertama kali disebut bulan Muharram. Adik-adik, ini terutama kalau yang lah tua-tua ni anggaplah adik lah, ingatannya lah lupa. Adik-adik jangan hafal cuman bulan Masehi. Iyo, sekarang bulan berapa? Juni. Wow, Juni tahun 2026. Hafal di luar kepala. Bulan depan Juli. Kurang-kurang kaki nama anaknya Julia. Karena lahir di bulan Juni, nama anaknya bukan Betino, Juniarti. Lahir bulan Agustus, namanya anaknya Agustin. Ada sini Agustin. Lahir bulan Februari, Febri. Ada ini Bu Febri. Kalau lanang Febriano, kalau betino Febrianti. Medakannya O dengan I bah dikit. Tamat T. Indonesia kan cah itu kan. Medakan nama tuh sekok ujungnya O, sekoknya ditambah I ujungnya, tapi ada T betino. Kalau Oktober apa namanya kalau Oktober? Okta. Ada Oktavia. Oktober itu. Mudah yang ingatnya. Kalau September apa Bu? Septi. Mana Septi? Ada Septi ini. Kalau Desember? Desi. Mana Desi ini? Mana Ibu Desi? Bu, benar Bu Desember lahir Bu. Malu Bu. Masya Allah. Tidak salah, bener galau. Cuman kita ini kecolongan. Kecolongan. Mestinya kita marakkan itu adalah nama-nama bulan Hijriah. Misalnya nama ceweknya lahir di bulan Sawal, Sawaliyah. Iya. Lahir bulan Ramadan karena cowok, Akbar Ramadan. Iya kan? Ngapo kita harus bangga Pak Bu. Betul Pak? Betul. Dengan keislaman kita. Ngapo kita nak nyatut bulan wong? Bulan kita ada Muharram. Itu bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Awal pertama bulan haram. Dalam Al-Quran minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Pertama adalah bulan Muharram. Malahan
ya, bulan Muharram itu satu-satunya bulan yang bergandengan dengan nama Allah. Dalam sabdanya Rasulullah menyebutkan Syahrullahil Muharram. Ada nama Muharram sini? Ada yang lahir di bulan Muharram di sini? Ada di sini yang lahir bulan Muharram? Boleh angkat tangan, Pak Bu. Bingung dewek. Bu, Pak, bisa dikonversi sekarang. Misalnya Bapak cari di internet itu konverter namanya. P-nya tuh ini, konverter. Tahun Masehi ke tahun Hijriah. Ketahuan. Misalnya pecah aku nih lahir 5 Oktober 1979. Nah, aku lupa tuh. Tegak aku lupa. 5 Oktober. Cari di internet 5 Oktober itu bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa, bulan Hijriah. Maka ketahuan gitu. Siapa tahu kita ini lahirnya 17 Ramadan. Wahai, aku ini wong mulia. Nah. Itu pertama bulan Muharram. Kedua bulan Safar. Safar, bukan Sapar. Saparudin. Mana Saparudin sini? Ada Saparudin? Beda antara Safar dengan Safar. Safar itu perjalanan. Karena orang Indonesia lahir di Indonesia Tamaladin, Saparudin. Karena anak pertama Awaludin. Anak terakhir Akhirudin. Makanya muncul lagu Udin Sedunia. Lagu Udin sedunia. Segalanya berdindin. Kalau betinonya udah jauh dari Wati, Pasmawati, Septiawati, Husniawati. Nah, Safar itu artinya 0, kosong. Karena apa disebut bulan Safar? Sebenarnya nama-nama bulan Hijriah ini sudah ada. Yang mencetuskannya itu adalah buyutnya Nabi Muhammad SAW, Kilab bin Murrah. Sudah ada sebelum Islam datang. Nah, Safar ini termasuk bulan kedua. Di situ rumah-rumah, ya, rumah-rumah orang-orang kafir Quraisy itu kosong, pergi kalau pergi, mulai melakukan perjalanan. Dan salah satu asal muasal nama-nama bulan Hijriah ini menyesuaikan dengan iklim dan aktivitas orang Arab pada saat itu. Maka disebutlah dengan Safar. Orang Mesir, orang Arab itu pada saat itu banyak kosong rumahnya, bepergian. Ada yang perang pada saat itu. Kemudian yang ketiga, bulan apa Pak Bu? Rabiul Awal. Rabiul Awal itu musim semi atau pertama musim semi. Maka disebut dengan Rabi'. Kalau istriku tuh namanya Rabi'ah. Jadi saya setiap balik bertemu dengan istri itu selalu berseri-seri, selalu bersemi karena musim semi. Pak Bu, itu Rabiul Awal. Di Arab itu ada 4 musim, maka masuklah musim semi, ya. Kemudian yang keempat Rabiul Akhir, musim terakhir semi. Rabiul Akhir itu bulan keempat, habis musim semi. Kemudian Jumadil Awal itu masuk musim kering. Jumadil Akhir habis musim kering. Rajab, nah Rajab ini mulai dimuliakan lagi, mendep di rumah, idak perang, mantep beribadah. Kenapa? Bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Bulan haram yang kedua. Bulan haram yang kedua. Kemudian setelah habis di rumah, ini gawe wong Arab dulu.
Bulan Sya'ban siap-siap pula nak pergi, nak perang. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan keberapa, Bu? Bulan ketujuh. Setelah itu Ramadan, perang. Makanya perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Ramadan itu kenapa disebut Ramadan? Karena pada saat itu cuaca di Arab itu panas, maka disebut Ramadan. Ramadan itu panas berengking, berenting. Tahu Pak Bu, panas berengking. Panas-panasnya itulah disebut dengan Ramadan. Makanya kalau puasa di bulan Ramadan itu betul-betul perjuangan. Saya dulu pernah merasakan puasa di musim panas itu, Masya Allah, panas nian. Kemudian baru setelah itu Syawal. Syawal itu musim apa? Musim lahirnya anak-anak unta. Maka disebut dengan Syawal. Syawal. Jadi kalau ada nama budak Syawal berarti anak unta. Dah pakai dasar wae aku tuh. Made sebenarnya anak unta. Tak mungkin anak unta, anak uang lah. Setelah Syawal itu apa? Zulqa'dah. Zulqa'dah itu duduk lagi, maka disebut Qa'dah. Qa'dah itu istirahat, duduk. Zulqa'dah. Berhenti perang. Habis capek. Ting. Wong zaman dulu perang mana Pak Bu? Bukan kayak zaman sekarang pencet tombol dalam gua, pecahnya tenyahong. Cit, sembunyi dia. Tombol hancur lagi negara wong. Sembunyi. Zaman dulu dah serbu pakai pedang, pakai kuda. Melawan nian wong zaman dulu. Kalah wong Palembang. Wong Palembang kan hobi betujan, tapi tidak lagi sekarang. Wong Palembang lah baik-baik galau lah. Yang sebagian kecil baik. Kemudian apa? Zulhijjah, musim haji. Zulqa'dah itu bulan ketiga, bulan haram. Zulhijjah bulan keempat, bulan haram. Inilah 12 bulan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itu tadi kita sebutkan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Di situ Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Pertama Muharram, kedua Rajab, ketiga Zulqa'dah, keempat Zulhijjah. Pak Bu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya buka ini ceramah ini dengan mengingatkan kembali bulan-bulan tersebut? Ini sudah mulai hilang di generasi kita. Anggaplah kita yang sudah tua-tua ini Pak Bu, saya ini lah masuk berapa? 46. Nah, 79 berarti 40, masuk 7, 47 ya. Adik-adik ini yang perlu kita ingatkan, bahwasanya kita umat Islam punya bulan-bulan hijriah. Karena di situ kalau kita tahu banyak amalan-amalan kebaikan di bulan hijriah itu. Mungkin tak kira-kira kamu Idul Fitri selain bulan Syawal? Mungkin tak? Tak mungkin. Mungkin tak naik haji selain bulan Zulhijjah? Tak mungkin. Mungkin tak puasa Ramadan di luar bulan Ramadan? Tak mungkin. Harus tahu kita. Mungkin tak kita puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 di bulan Masehi? Mungkin? Oh Ibu, sah tak? Tak sah. Tak sah Bu. Misalnya 13 Januari, 14 Januari, 15 Januari Ayyamul Bid kata kamu? Bukan. Yang Ayyamul Bid itu di bulan Hijriah.
Ini yang perlu kita pahami. Kenapa kita umat Islam harus tahu tentang bulan-bulan Hijriah. Nah, Pak Bu, sekarang kita berada di salah satu bulan haram, bulan Muharram, awal tahun dari tahun Hijriah. Diawali dengan bulan Muharram. Pencetusnya siapa, Pak Bu? Yang mengusulkan untuk mengambil bulan ini Ali bin Abi Thalib, mengusulkan kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kita buat penanggalan sesuai dengan penanggalan Islam. Lalu Umar bin Khattab setuju. Pada tahun 622 Hijriah mulailah diberlakukan penanggalan Hijriah. Alhamdulillah. Sampai sekarang itu mulai selalu dilakukan, dan kita umat Islam harus ingat itu. Tahu awal tahun, jangan kaget maaf 1000 kali maaf. Kalau di tempat kita itu, kalau tahun baru sebelah percon besar, kurang-kurang maaf kaget pelaksanaannya mewah, di mana-mana memperingatinya. Kurang-kurang kaget meli jagung dari dusun kami wong Palembang. Pak Wakil, jagung Palembang nih banyak, jagung dari Layo, jagung dari Banyuasin, jagung dari Oki, dimasak di tahun baru. Mahal lah harga jagung. Tidak. Oh, makar jagung, makar sosis, apa lagi kayak begitu, makar ayam. Mulai bareng-bareng. Ayo kita hitung bersama-sama. Hitung mundur ya. Kurang-kurang di Dubai itu Burj Khalifa itu ada apa namanya itu? Ada TV layar di Burj Khalifa itu. Hitungannya 10, 9. Bulan Muharram sepi. Bulan Muharram sepi. Dak katik jagung. Untuk masjid ini ada bolu. Ada kue pelangi. Aku ngeri kue pelangi itu. Kue LGBT. Bukan kue LGBT, mirip. Nah, ada roti segala macam. Alhamdulillah, saya yakin masyarakat ini sangat mencintai Islam. Inilah yang kita tunjukkan. Nah, di awal Muharram ini untuk apa? Kita mulai, tadi kata Pak Wakil Ketua Masjid, kita mulai melakukan pertama introspeksi diri. Bu, Bapak, muhasabah. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah meriwayatkan, mengatakan kepada kita, menasihati kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitung gawe kita itu sebelum kalian dihisab oleh Allah. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbanglah amal kalian itu sebelum amal kalian itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ngapa kamu terdiam? Pak, ngapa kamu terdiam? Hari ini kita mulai dari pagi tadi. Masuk kamar mandi berdoa apa tidak? Keluar kamar mandi apakah berdoa atau tidak? Masuk masjid tadi berdoa atau tidak? Keluar masjid kaget berdoa aja tolah diingat ke. Masuk masjid sholat 2 rakaat apa tidak? Makan hari ini bekonyel. Tadi makan kue kering sampai belamburan. Berdoa tak? Oi, berdoa tak? Mulut belepotan oleh kue kering, baju belaciran sini. Ku jengok. Iya.
ngenyoti kue kering. Berdoa dah oi. Oi. Aku yakin uang masjid dalam masjid ini berdoa. Minimal bismillah. Oi, baca bismillah oi. Allahumma Fima Wakina. Ngapa kamu cowok ini diam dulu? Udah hafal ya? Hafal lah, aku yakin bapak-bapak nih. Doa sudah makan. Alhamdulillah. At'amana waj'alana. Oh ibu, itu gawe sederhana, tapi sederhananya itu kalau tidak kita lakukan bukan menjadi kebiasaan kita. Kaget aku ngomong, kamu berapa kali naik haji? Kaget aku ngomong, kamu berapa triliun berinfak? Kaget aku ngomong, kamu tahajud bermalaman. Ya kecil-kecil itu dulu nah. Makan berdoa belum? Masuk kamar mandi berdoa apa tidak? Keluar kamar mandi berdoa apa tidak? Ini dah. Kalau perut lah kebelet gara-gara makan ayam geprek, cup masuk kamar mandi. Ya Allahu Rabbi, lali berdoa. Mending Pak Bu kalau di sini WC-nya mewah Pak Bu. Kalau kita di Indralaya itu di bong, tahu Bu bong? Kakek tuh tahu. Bong, 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 bukan bang, bong. Mungkin dulu uang dusun itu tempat pembuangan, tempat penyimpanan ya. Jadi disamakannya dengan bank. Jadi kalau bahasa dusun jadi bong. Kayak meledak. Tidak. Sit, tak tahan lagi. Kucuk. Wong dusun itu, wong dusun kami. Sewet golongan besar itu Bu. Woi wong dusun. Jadi ku tanya dengan Pak Wakil Masjid, Pak, sini wong mana? Campuran katanya. Oh banyak wong dusun juga. Wong Musi, wong daerah-daerah, Oki, Oi, dulu mandinya di sungai. Set, golongan sewet besar. Kalau yang lanang merokok itu bawanya bubol. Sewet. Bu, yang tadi sarung ada di bawah, nyelingkap ke bocor. Cuing. Dalam bong itu, sat di rokok sup. Rokoknya bukan mewah, jambu bol. Dak kate ngolake uang lagi masuk baju. San. Ibu-ibunya ngepok-ngepok di pojok jerambah, bro. Pojok itu bambu-bambu tuh poknya nah tadi bapak balik. Oi, mana ikan kapan? Oi, mana nak sempat berdoa yang cek itu? Kira-kira berdoa dah? Apalagi zaman sekarang WC-nya Masya Allah. Kata kamu dak katik setan apa dalam WC, besar setannya babu. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jin lanang sama jin betino, jin lanang sama jin betino. Nu ngapi kamu? Ustaz, kalau di hotel-hotel yang mewah-mewah tambah lemak jin. Kita nih dah dikiranya jin itu cuman di tempat cak tadi aku lewat mana pekuburan apa itu Pak Wakil? Kuburan Cina. Kita nih dah kalau lewat kuburan dah tahu lah Cina bedak serah, do muslim juga serah. Lewat kuburan takut. Dikira jin banyak di situ. Hoi Bu, hoi Pak, jin tuh banyak di mall. Jin dah kalah di tempat sepi. Dia udah kasih tugas nak menggoda orang mati. Mana orang mati? Hei, jangan sholat. Dia dah mati. Betul be? Ngoda orang mati itu apa jin? Kita ni dah kalau lewat kuburan. Antu burnya berlari. Ya Allah. Padahal angin bae ngerak ke daun. Dikira hantu.
katean di dalam WC di hotel, tahan. Tururut, tut, 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 tut. Kalau budak muda mulai Mobile Legend di kamar mandi, main FF, mabar dalam WC. Kanu apa WC-nya bagus? Kata nggak mendekati jinnya besar. Nah, kebiasaan kita ini Pak Bu, kita introspeksi itu gawe kita selama ini. Payo nak mulai kita rubah. Kalau kurang kita tambah. Kalau tak katenian kita ada ke gawe benar itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Hakim mengingatkan kepada kita, man kana yaumuhu khairan min amsihi fawarabih. Tuh terkenal itu, hafal kalau kamu. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Hari ini, aku tanya, baik hari ini apa baik hari kemarin? Woi, hari ini. Nian apa? Nian. Berapa untung kamu hari ini? Lalu kata Rasulullah, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Merugi. Hari ini hati untung. Cak kemarin tu lah, besok hati untung pula. Untungnya cuman 100, merugi kita. Kata Rasulullah lagi yang ketiga, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia terlaknat. Nah, tiga ini mana yang ada di kita? Kita muhasabah di awal tahun Hijriah 1448 ini Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah. Awali dengan introspeksi diri. Takar, kata Umar bin Khattab, hitung gawe 1447 Hijriah tadi, banyak gawe bener apa gawe borok? Banyak duduk-duduk pojok pondokan bae berzikir dengan gap sama remi bae, bedak? Apa solat banyak hilang apa dak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa itu azan tadi? Mana azan tadi kita? Oh, azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kak, oi kak, bangun kak. Bukan nak nyuruh ke masjid. Lajulah kak ke Jaka Baring beli sayur. Astaghfirullahalazim. Azan itu Pak Bu bukan alarm kita nak belanja, alarm kita nak berjualan, alarm kita nak nonton. Azan itu alarm untuk sholat. 1447 Hijriah tadi, mana kita model dengan Allah. Maka selanjutan daripada yang kita lakukan setelah kita introspeksi diri itu apa? Melakukan transformasi kehidupan kita, perubahan. Kalau dalam Arab itu perubahan itu ada namanya at-taghyir. Pertama, yang kedua at-tahwil, kemudian yang ketiga at-tabdil. Taghyir itu apa artinya? Berubah. Casingnya berubah. Berubah nih kan, dulu jahat jadi bagus, dulu kurus jadi gendut, dulu hitam jadi putih, bagus. Tidak, taghyir itu berubah. Tahwil ya, itu berpindah dari tempat yang gawe tak benar ke tempat yang banyak gawe benernya. Dari tempat di situ kita banyak gawe maksiat, pindah ke tempat yang banyak gawe solehnya. Biasa kumpul-kumpul, ibu-ibu mulai
Ayo kita mulai rumpi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Mulai merumpi. Kau tahu tak? Mak mana? Woi, berhenti itu, rubah menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Balik lagi. Astagfirullahalazim. Kumpul, ada pengajian, datangi. Oh, di sini hobi majelis taklim aku lihat. Dari Punti Kayu sampai ke dalam ini banyak majelis taklim. Subhanallah deh. Alhamdulillah. Berzikir. Pak Bu, apa lagi ini umur mah? Aku 47 tahun. Kata Nabi, abaru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Oi. 60 sampai 70. Nabi mengingatkan, kalau saya 47 tahun, berarti saya meninggal berapa tahun lagi, Pak Bu? 16 tahun lagi. Oi, setuju tak? 16 tahun lagi, 3 periode lagi, tak tahu siapa jadi presiden. Kalau bapak-bapak ibu-ibu berumur 50 tahun, kalau berumur 55 tahun, berumur 60 tahun, 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Caknya sini banyak irama-irama 60 ke boco. Itu Nabi yang ngomong. Umur 80, umur 90 jarang. Nyengok sekarang penyakit skeri, stroke, sepuso, penyakit macam-macam. Lah tua tadi masuk kamar mandi, tercampak, kelentum. Masuk rumah sakit, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung maco Yasin. Anak-anaknya udah pernah maco Yasin, pas mbaknya mati itulah baru maco Yasin. Ini umur kita, kenyataan ini. Maka kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai kalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur, tataplah masa depan kalian, manajemenlah hidup kalian, aturlah hidup kalian. Ma qaddamat lighad, apa yang akan kalian persembahkan untuk masa depan kalian, yaitu kematian. Apa yang kalian persiapkan untuk menghadapi kematian. Semakin berdekatnya tahun, semakin kita mendekati kematian. Ini dah happy birthday to you, happy birthday to you. Ya Allah, lah tua-tua niup lilin, asu gigi lah dah kate melo niup lilin, zu niup lilin. Astagfirullahalazim. Boleh tak? Lajulah, cuman jangan lilin besar ni kurang-kurang anak ni lah ngolah ke bulok melinian dia lilin yang besar yang warna merah punya. Wong kau sahabat kita tu, kakeknya mati kelilin, bernapas lagi saro. Tulah kakek nak melok-melokan gawe muda. Maaf 1000 kali maaf, bukan nyalakan. Lajulah nak ulang tahun, ingat mangko kita ni marak mati. Bukan ulang tahun itu minta gagah-gagahan. Ini dah makin ulang tahun makin mengal-ngal tabu, mengal-ngal. Makin nakal tua ni bahaya. Nakal tua merajuk tua. Ada kalau
Ngeri aku. Menakal muda masih ada ambiannya. Dinjuk duit dikit dirayu dem. Nakal tua nih, ampun. Ampun tinggi. Nih. Nah, kita mulai mengatur, mempersiapkan diri menghadapi kematian, melakukan transformasi yang kita katakan tadi, tahwil, perpindahan, kemudian tabdil, melakukan apa? Pergantian. Hidup kita yang dulunya buruk kita ganti menjadi lebih baik. Yang tadi diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Orang yang seperti itu hanya orang yang sadar, Pak Bu. Nah, yang sadar tuh mana? Melo ilah kegiatan Muharram. Oh, ingat aku nih nak mati. Muharram ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat melakukan persiapan. Bulan Muharram ini sebenarnya bukan bulan hijrah, Pak Bu. Hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal tanggal 1 itu Rasulullah baru bergerak. Tanggal 8 Rasulullah baru sampai ke Quba. Quba itu luar kota Madinah, membangun masjid di Madinah. Baru tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah masuk kota Madinah. Itu secara catatan. Tapi kenapa Umar bin Khattab beserta sahabat menetapkan Muharram ini sebagai awal tahun baru hijrah? Karena di situ di bulan Muharram itu para sahabat Rasulullah mempersiapkan diri dengan matang untuk melaksanakan hijrah. Nah, kakek masuk bulan Rabiul Awal, bulan hijrah, kita lah siap hijrah, Pak Bu. Ya tak? Mulai kamar mandi tadi yang sederhana-sederhana. Kita setiap yang kita lakukan kita berdoa, terhubung selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akor tak? Segala hidup kita ini kita hubungkan dengan Allah. Makan kita, tidur kita, segalanya. Ini dah. Kalau lagi belinjangan, mau makan teringat padamu, ya Allah. Mestinya apa? Mau makan teringat kepada Allah, mau tidur teringat kepada Allah, mau ke kamar mandi teringat kepada Allah. Karena inilah dasar kita seorang muslim. Apa disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Udkhulu fis-silmi kaffah. Apa artinya? Masuklah kalian itu ke dalam Islam itu secara keseluruhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita Islamkan, mata kita Islamkan. Jangan jadi mato kanji. Wow. Jadi Pak Bu, di Sakatigo, ada yang kenal Sakatigo sini Pak Bu? Di Indralaya itu ada nama Sakatigo. Jadi di Sakatigo itu pondokan, tempat duduk biasanya sis kamling Pak Bu ya, pinggir-pinggir itu dinamakan apa Pak Bu? Tahu dah Pak Bu namanya? Pondokan itu namanya Terkul. Tahu ibu arti terkul itu? Dari bahasa Arab itu. Taro wakul. Gawe wong pojok pondokan itu taro nyingok kul ngomongi wong. Jadi disingkatlah terkul. Jadi gawe wong pojok pondokan itu dak kate nyengoki wong ngomongi wong. Maka di situ disebut dengan terkul. Mau negatif mau positif, aku yakin tidak galau-galonya negatif, betul Pak Bu? Tapi membicarakan orang lain, maka disingkatlah dengan terkul. Kebiasaan seperti itu Pak Bu kita mulai hilangkan. Kita format hidup kita, mata kita, telinga kita, penciuman kita, mulut kita, perbanyak zikir Bu, Pak. Sekarang mulai kita perbanyak zikir kepada Allah. Umurlah sudah mendekati kematian. Duduk pojok pondokan di rumah kita tuh apa? Kursi goyang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata
wise. Pagi hari kursi goyang, gorengan pisang rejang lebong itu sama secangkir teh, masya Allah, zikir. Duduk di belakang rumah maco Al-Quran. Coba anakku tanya Pak Bu, tidak usah dijawab. Selama 1447 Hijriah berapa ayat kita baca Quran? Tidak usah dijawab. Hati masing-masing. Berapa kali kita duduk? Tidak usah lah anak teman. Kalau Ramadan tidak usah disebut lagawi kita. Luar Ramadan. Nah inilah yang ingin kita rubah, ingin kita bentuk, kita mengislamkan diri kita. Seiring masuk tahun baru Hijriah, kita mengislamkan diri kita secara menyeluruh. Akor? Siapa Bu untuk mengislamkan diri kita? Siap? Siap. Siap? Siap. Malam ini mulailah ketika akan tidur berwudu, kemudian membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amud. Berdoa. Mulailah berdoa. Setuju? Setuju. Setuju. Ya, mungkin itu Pak Bu. Udah jam berapa nih? 10. Oh, lah 9:30. Aku nak balik ke Layo, kaki takut disadang wong. Ngeri. Iya, lagi dicadang wong. Jadi kurasa itu nasihat. Mohon maaf Pak Bu, ya kalau ada di bagian nasihat itu yang menyinggung, ndak kate. Ceramah itu memang, yo itu tadi. Kadang-kadang berdenting. Aku ini bukan kampanye. Kalau kampanye lain cerita Pak Bu. Kalau kampanye lados. Tapi kalau ceramah model itulah mungkin ada sebagian kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf dari hati yang paling dalam. Tidak ada maksud ingin menghina ataupun menjatuhkan harkat dan martabat para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tapi melainkan ingin mengetuk dan mengusir syaitan-syaitan yang ada pada dalam diri kita, sehingga kita bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih baik, terus lebih baik ke depannya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, semoga jamaah Masjid Miftahul Jannah ini semuanya Engkau berikan hidayat, amin, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, amin, dan pada akhirnya husnul khatimah, amin. Kemudian Kau masukkan ke dalam surgamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempererat silaturahim kita dan mempertemukan kelak kita di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Ini saja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.